Selamat pagi, good morning. Apa kabar? How are you doing? Good, baik. Ya, pada pagi hari ini ada pagi yang sangat istimewa secara khusus kepada kamu jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk digembalakan, dibimbing sebagai gembala yang baik. Tuhan Yesus Kristus selalu bersedia membimbing kita seperti dalam Mazmur pasal yang ke-23 ya, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang membaringkan aku di atas rumput yang hijau, dan juga banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Ya, mencontoh itulah saudaraku, sahabatku, khusus jemaat ya. Ya Tuhan yang telah menetapkan hambanya sebagai gembala bagi kamu semua. Karena itu bertanggung jawab untuk membimbing melalui firman Tuhan, mengubah mindset kita, mengubah pikiran kita dengan firman Tuhan. Untuk kesempatan ini juga silakan yang teman-teman lain yang bukan anggota Gereja Bethel Indonesia El Gracia, saya pun rindu menjadi berkat bagi sahabat-sahabat semua. Dan jika apa yang saya sampaikan every morning, setiap pagi, biarlah itu kasih karunia Tuhan bagi kita semua. Dan kalau sahabat-sahabat menikmati dan mengalami berkat dari apa yang saya sampaikan setiap pagi, saya juga izinkan untuk di-share, dibagikan kepada orang lain, dan biar menjadi berkat pada mereka, dan mereka juga bisa share kepada orang lain dan menjadi berkat. Ya memang tidak mudah kalau kita bersulit. Menjadi sulit kalau kita tidak mau melangkah dan berubah. Dan ingat, perubahan itu sesuatu yang pasti ya. Karena itu perubahan kita ya ada di tangan kita kalau mau berubah. Saya sudah umumkan tadi lewat Facebook bahwa ada sebuah lambang atau gambar saya tulis dalam bentuk panah yang bengkok mengarah balik ya. Arti panah itu yang saya ingin sampaikan adalah berbalik arah ya, berbalik arah dalam 22 hari ini ya, 22 hari kamu jemaat akan merenggut, akan mengalami, akan menikmati bukan saja saat 22 hari bahagia, tapi sejak kita praktekkan, melaksanakan apa yang akan saya perdengarkan bagi kita selama 22 hari. Jaminannya adalah setelah itu kamu bahagia sempurna di hadapan Tuhan Yesus. So, apa maksudnya berbalik arah? 22 hari M119. Ya, dengarkan penjelasan-penjelasan saya. Tiap pagi saya akan berdoa dan berusaha menyampaikan. Dan saya sudah merasakan sungguh-sungguh firman Tuhan akan menuntun dan memberkati kita
Dan kalau kita lakukan itu, kita sangat diberkati. Kita sangat berbahagia. Pertanyaannya sekarang, apa mau tetap tinggal dalam keterpurukan? Apa mau tetap ada dalam ketidakbahagiaan? Itu pertanyaan sesungguhnya. Apa mau hidup kita begini-begini saja terus? Ya. Saya rindu dalam 22 hari ini saya akan menyampaikan kebenaran-kebenaran bagaimana kita meraih kebahagiaan sejati, kebahagiaan sempurna, kebahagiaan total sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan. Ayo kita siap untuk itu. Dan firman Tuhan adalah jaminannya. Ya, saya juga mengizinkan jemaat silahkan sambil mendengar petuah-petuah, mendengar mazmur, mendengarkan syair-syair yang disampaikan dalam bentuk kata dan frasa kepada kita. Silakan, boleh didengar sambil masak, boleh didengar sambil ya nyetir mobil. Tapi ketika nyetir mobil jangan gak usah lihat videonya ya, cukup audionya aja. Hati-hati. Boleh didengar sambil jaga anak, boleh didengar. Namun kalau sekali-sekali mau lihat wajah saya boleh juga. Kan gak lihat wajahnya juga kadang gak bisa bayangkan bagaimana gembala, bagaimana Pak Yafet ini menyampaikan ya. Jadi sekali-sekali boleh lihat ya, sekali-sekali. Jadi yang paling penting dengarkan ya, karena iman itu timbul dari mana? Dari mendengar ya. Dari mendengar apa? Mendengar firman. Apa itu firman? Perkataan. Apa itu perkataan? Ya, yang terucap dari mulut dengan penuh makna, itu namanya perkataan. Lalu perkataan apa yang disampaikan? Perkataan Alkitab. Tulisan-tulisan dari Alkitab. Kenapa dari Alkitab? Karena Alkitab itu menurut Rasul Paulus, orang hebat itu, segala tulisan itu sudah diilhamkan oleh Roh Kudus. Inspirasi Roh Kudus itu berkuasa untuk membangun, mengubah arah segala hidup kita. Jadi firman Tuhan itu jaminannya Alkitab itu. Dan kenapa firman? Ya, Yesus saja kan disebut firman yang menjadi manusia. Artinya, kalau firman Yesus Kristus itu ada di dalam kita, hidup pasti berubah, pasti, itu pasti. Jaminannya adalah firman Tuhan. Jadi saya sudah berdoa, teman-temanku, bapak, ibu yang saya cinta dalam Tuhan, saya sudah berdoa untuk menyampaikan firman Tuhan ini, dan saya sungguh-sungguh merasa jaminannya adalah dalam 22 hari ini kamu akan raih, kamu akan merenggut, kamu akan memiliki, kamu akan mengalami kebahagiaan sejati, kebahagiaan total. Dan bukan hanya 1 hari, 2 hari, tapi sampai selama-lamanya. Ya. Apa itu M119? Itu adalah Mazmur pasal 199. Jadi kita akan menemukan rahasia, kunci, atau apapun namanya dah. Pokoknya kita akan menikmati, kita akan mengalami kebahagiaan sejati. Kita belajar selama 22 hari ini.
melulu hanya dari Mazmur pasal 119. Ya, M119. Dan saya akan sampaikan itu sebentar lagi, tapi saya nyanyi dulu ya. Haleluya. Nyanyian ini saya dapatkan dan saya tulis sekitar berapa tahun lalu ya. Ya sudah 10 tahun lebih yang lalu. Karena saya waktu itu mengalami sesuatu bagi saya tidak mungkin. Di dalam Alkitab kan ada satu bangsa disebut namanya orang-orang Ethiopia. Saya tidak pernah pikir sama sekali bahwa saya akan menginjak ke negara Ethiopia. Saya nggak pernah mikir sama sekali. Itu hanya sebuah perjumpaan dengan seorang asli dari Ethiopia. Dan ketika saya jumpa, dia langsung bilang begini saya, mau nggak kamu saya biayai untuk pergi ke Ethiopia. Wah, dalam hati saya pikir, ini serius nggak ya? Memang saya ada paspor, tapi bagaimana caranya supaya saya bisa sampai ke Ethiopia? Bagaimana visanya? Lalu saya bilang, I don't have a visa untuk itu. Saya tidak punya visa. Juga saya bilang sama dia, I don't have enough money for that. Saya nggak punya cukup uang untuk pergi ke sana. Ya. Tapi dia bilang apa? Saya akan lakukan. Saya akan siapkan segalanya. Jadi orang itu akhirnya urus ke sana kemari. Termasuk visa saya. Visa itu dia urus sampai ke Jepang. Lalu kemudian juga tiket disediakan bolak-balik. Aduh, luar biasa. Bukan hanya tiket, uang jajan pun disediakan. Dan sampai sekarang hampir persis seperti sida-sida di Ethiopia itu. Hampir persis saya rasa ya. Saya jumpa dia, saya kenalan sama dia, sesudah dia sediakan semuanya. Saya sekarang seperti kehilangan jejak di mana dia. Saya nggak tahu, saya cari-cari di Facebook, where are you my friend? Nggak jumpa sampai sekarang. Jadi seperti hilang sedemikian rupa saja. Dan saya sungguh merasa sangat diberkati pertemuan itu. Saya pergi ke Ethiopia, visa dari Jepang, tiket semua disediakan. Dan saya terbang ke Ethiopia, di landing di airport Addis Ababa. Setelah melewati Dubai, waduh, saya sungguh. Jadi saya sudah pernah menikmati mujizat. Dan sampai sekarang, saya kehilangan kontak dengan orang Ethiopia itu. Dan pulang dari sana saya menulis kata-kata nyanyian ini. Ya Bapakku datang lagi, datang sembahmu di hadiratmu. Seluruh hidupku bagimu, bentuk diriku seperti dirimu. Ya Bapa, ku mohon
Jamah hidupku, penuhilah rohku. Utamakan pribadi, mengasihimu, melayanimu. Berbicaralah, hamba mendengar. Perbaruilah pola pikirku. Utamakan pribadimu, mengasihimu, melayanimu. Oh Yesus. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini hanya sebuah pendahuluan yang saya sampaikan. Nantikan untuk saya sampaikan dalam 22 hari ini bagaimana kita meraih, menikmati, memeluk kebahagiaan sempurna personally, pribadi kita, dan juga keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita berbahagia seumur hidup sampai selama-lamanya. Dan bagaimana caranya? Nantikan saya untuk menyampaikan itu dari kitab Mazmur pasal yang ke-119. Silakan boleh baca mulai berulang-ulang dan kita akan pelajari itu selama 22 hari ke depan. Dan saya berdoa kiranya Tuhan menjamah, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Haleluya. Dari firman Tuhan ini sungguh-sungguh Mazmur 119 itu adalah Mazmur 119 ini ayat 1 sampai ayatnya yang ke 176. Banyak ya. Nah, kita akan bagi ini dalam 22 episode atau dalam 22 bagian. Dan itu sebenarnya saya berani bicara. 22 hari ini kita pelajari. Kalau kamu sampai tidak bahagia lagi, yang salah bukan Tuhan, yang salah bukan firman, tapi bagaimana kamu turn around, berputar arah, putar haluan, putar balik dari arah yang menurut kita benar, tapi ayo kita berbalik arah. So itu sebabnya judul penyampaian firman Tuhan selama bulan ini, every day, every morning, haleluya, adalah turn around. Berbalik arah. Berbalik arah dari jalan menuju kebinasaan kepada kehidupan. Berbalik arah dari kegagalan menjadi sukses. Berbalik arah dari arah yang membuat kita terpuruk. Dan kita menikmati kasih karunia Tuhan. Dari mana dasarnya adalah dari firman Tuhan. M113. Haleluya, saya mengajak kita, ayo berbalik arah. Turn around, berbalik arah. Berbalik arah itu seperti yang tadinya kita berharap di sana ada jalan. Di sana ada jalan tol menuju kebahagiaan. Ayo kita balik arah pergi. Kita balik arah. Hari ini saya juga putar lagi. Haleluya. Dan kita jumpa lagi
besok doakan supaya saya bisa menyampaikan firman Tuhan ini dengan gamblang, dengan bahasa sederhana kepada kita semua. Dan jangan lupa, silakan kumpul keluarga, kumpul suami istri, dengarkan firman Tuhan ini, kumpul anak-anak. Rahasia kebahagiaan dalam 22 hari ini, jaminannya adalah firman Tuhan. Dan firman itu tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Langit dan bumi akan lenyap. Haleluya. Glory. Tapi firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Firman Tuhan itu jaminannya. Dan kita belajar selama 22 hari. Saudara pasti diberkati dan tolong Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih apa yang Tuhan sudah berikan padaku untuk di-share kepada seluruh jemaat secara spesial. Dan juga kepada teman-teman, sahabat, dimanapun mereka berada di seluruh dunia. Jamah Tuhan berkati. Dan siapapun yang melihat tayangan-tayangan yang kusampaikan, mereka dapat sentuhan Roh Kudus. Haleluya. The Holy Spirit touch them.